Bersama dengan peluncuran Poco X3 Pro, Xiaomi juga ngerilis Poco F3 di Indonesia. Kayak yang biasa dilakukan Poco yang sama dengan generasi sebelumnya, F3 juga hadir dengan spesifikasi yang jauh di atas harganya. So, dibanderol dengan harga 5 jutaan, apa aja keunggulan dari HP ini? Simak video ini sampai habis. By the way, pas HP ini meluncur, nggak sedikit orang yang nyesel karena sebelumnya mereka udah beli handphone lain. Salah satu alasannya karena HP ini udah dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 870 dengan kecepatan hingga 3,2 GHz dan harganya yang terjangkau. Chipset kelas atas ini bawa peningkatan performa hingga 12% kalau dibandingin sama seri pendahulunya yang menggunakan Kryo 585 berbasis ARM Cortex A77. Untuk fabrikasinya berukuran 7 nanometer dan menawarkan kecepatan tertinggi untuk chipset mobile saat ini. Performanya juga didukung dengan kartu grafis atau GPU Adreno 650 yang disebut Qualcomm bisa ngehadirin kinerja yang smooth dan cepat untuk render grafik. Selain itu, buat maksimalin kinerjanya pas dipakai buat kebutuhan gaming ataupun multitasking, Poco F3 ini juga udah dibekali dengan RAM tipe LPDDR5 dengan kecepatan 6000 Mbps atau bisa dibilang 50% lebih cepat kalau dibandingin sama RAM berjenis LPDDR4X. Meskipun lebih cepat, tapi secara penggunaan dayanya justru 30% lebih efisien. Oh ya, ada dua varian RAM di Poco F3 5G ini, yaitu kapasitas 6GB dengan storage 128GB dan RAM 8GB dengan storage 256GB kayak unit yang saya punya ini. FYI, buat storage-nya sendiri juga udah cepet banget buat read dan write-nya, jenis UFS 3.1 tanpa tambahan slot microSD untuk ekspansi. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, nggak heran lah ya kalau hasil benchmarknya bisa meraih skor di angka 678 ribuan menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark versi 9. Oke, pindah ke bagian layarnya yang merupakan salah satu nilai jual utama juga dari Poco F3 5G ini. Layarnya punya ukuran 6,67 inci dengan kecerahan yang cukup terang 1300 nits. Warna yang dihasilkan dari layar HP ini menurut saya punya kualitas yang sangat baik. Dan perlu diingat, ini adalah panel Super AMOLED E4 yang punya refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 360Hz. Buat kalian yang suka main game, fitur ini bakalan kepake banget sih, yang bikin pergerakan layar jadi lebih smooth dan lebih responsif pastinya. Gak berhenti sampai di situ aja, layarnya juga didukung dengan beberapa teknologi yang ngebuat mata jadi tetap nyaman walaupun lihat layar HP dalam keadaan waktu yang lama. Kayak 360 derajat ambient light sensor, motion estimated, dan motion compensation yang ngebuat video dengan frame rate rendah jadi halus. Dan yang terakhir adalah True Display yang secara otomatis ngatur warna berdasarkan kondisi pencahayaan sekitar. Dan buat kamu yang suka nonton film streamingan kayak saya, di HP ini juga bakal berasa experience-nya. Karena selain kualitas warna yang ciamik, juga dibekali dengan speaker ganda stereo dengan fitur Dolby Atmos. Buat keamanan layarnya, Poco F3 5G juga udah pakai Corning Gorilla Glass generasi kelima buat ngelindungin layar dari goresan dan benturan. Untuk pengetesan gaming di Poco F3 5G ini, saya coba dua game yang mewakili berbagai macam genre dan cukup populer saat ini di Play Store, yaitu PUBG Mobile dan Genshin Impact dengan settingan grafik tertinggi tentunya. Kinerja HP ini terbilang cukup baik saat saya coba mainin dua game ini, terutama di beberapa bagian grafik ramai juga masih sangat playable dan lancar buat dimainin. Tekstur dan detail gambar yang dihasilin menurut saya juga punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik. Overall, selama saya mainin dua game ini dalam waktu sekitar 1 jam lamanya, saya ngerasa nyaman dan gak nemuin adanya kendala yang berarti. Suhunya pun terbilang masih aman karena dibekali dengan sistem pendingin khusus, yaitu Liquid Cool Technology 1.0 Plus buat ngejaga kestabilan performa dan ngejamin kenyamanan penggunanya pas main game. Walaupun ya Snapdragon 870 memang nggak gampang panas kayak Snapdragon 888, tapi fitur ini setidaknya bisa mengantisipasi hal tersebut. Selain itu ada juga aplikasi Game Booster yang sama-sama berfungsi buat ngejamin kenyamanan penggunanya. Salah satu tugasnya adalah buat ngeblokir notifikasi apapun
termasuk telepon yang masuk pas lagi main game. Nah, ngomongin soal kameranya, ada 3 kamera di bagian belakang. Setupnya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX582, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera telemakro 5 megapiksel, dan nggak ketinggalan juga buat kebutuhan foto selfie-nya, ada kamera beresolusi 20 megapiksel dengan aperture f2.2 yang bisa diandalin. Kalau untuk perekaman videonya sendiri, resolusi tertinggi di Poco F3 5G ini bisa sampai 4K 30 fps yang tentunya didukung dengan fitur Electronic Image Stabilizer yang bisa diaktifin buat kamera utama dan ultrawide di seluruh resolusi. Menariknya, buat kamu yang senang foto ataupun videografi, di sini juga udah ada fitur bawaan yang bikin konten-konten jadi lebih menarik, kayak movie effect, long exposure, ada clone foto ataupun clone video. Dan by the way, dari sensor kamera utamanya ini, Poco F3 5G jelas mengalami penurunan kalau dibandingin sama Poco X3 NFC dengan kamera utama 64 megapiksel dan Poco F3 5G ini hanya menggunakan kamera utama 48 megapiksel. Ya, meski begitu, tapi ini bukan sesuatu yang cukup signifikan sih, karena smartphone Poco ini memang lebih fokus buat penggunanya yang lebih ngebutuhin HP dengan performa kencang. Overall, kualitas kameranya lumayan, cukup bagus di kondisi terang dengan tampilan yang tajam dan detail yang cukup baik. Biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat hasil fotonya kayak yang berikut ini. Nah, kalau ini adalah hasil video dari kamera depannya dengan resolusi 1080 pixel 60 fps. Dan by the way, saya nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar ini suaranya langsung dari handphonenya. Gimana menurut kalian? Langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Buat daya tahan hidupnya sendiri, Poco F3 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 4520 mAh. Kalau dilihat dari ukurannya, baterai ini memang nggak luar biasa, tapi ya cukup buat zaman sekarang. Baterai Poco F3 ini juga lumayan cepat saat diisi. Punya adaptor bawaan 33 watt, baterai bisa keisi 67% selama 30 menit pengecasan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai 100% adalah 56 menit, sangat impresif di kelasnya. So guys, menurut saya ada 2 hal yang jadi jagoan dari HP ini, yaitu layar dan performa prosesornya. Dengan spesifikasi layar yang dibawanya, jelas nawarin kualitas layar yang ciamik, dan prosesornya sangat kencang buat HP di kelas dengan harga ini. Mungkin ya bisa juga dibilang yang paling kencang di kelas harganya ini. Oke guys, sekian buat video kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Oke, Super pamit. Have a nice day.